Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang ringan, entah itu masalah yang berat maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu. Ya. Untuk tanggalnya sendiri ya tanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Tetap masih di 3 hari ke depan, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading. Artinya apa? Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, apalagi tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat, karena ini kan general reading, energinya luas mengacak, kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat, juga lebih mengena. Oke ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Sekali lagi saya akan mengambil sebuah tema, situasi dan kondisimu saat ini seperti apakah? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, inilah situasi dan kondisimu. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apakah situasi dan kondisi kalian untuk saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Next lanjut seperti setelah Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat dulu untuk asmara Sagittarius 3 hari ke depan. Sagittarius untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi muncul petunjuk Pack of Pentacles ya. Tuh, ada seorang sedang memandang koin, katakanlah seperti itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius ya. Ini kenapa ya? Sahabat Sagittarius kelihatannya terjadi beberapa masalah ini dalam asmara kalian. Ini menandakan bahwa asmara kalian sedang bermasalah dan tidak lagi merasakan kestabilan. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Mungkin kalian tidak lagi merasakan itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya menangkap di sini energi dari sahabat Sagittarius ini awalnya bagus gitu. Awalnya banyak keberuntungan ya, banyak kestabilan yang kalian dapatkan sehingga kalian ada suatu kebahagiaan, kegembiraan, keharmonisan salah satunya. Awalnya seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba ya, mungkin entah kalian sadari atau tidak, tiba-tiba rencana itu terhantam masalah gitu. Kestabilan kalian itu tiba-tiba terhantam masalah dengan begitu cepat. Kalian sendiri terkadang di sini serasa tidak menduga dari mana kok ada masalah. Yang jelas akhirnya apa? Akhirnya kalian merasa dikecewakan, merasa ada suatu kesedihan, ada suatu luka batin di sini. Bagaimana tidak kecewa? Bagaimana tidak terjadi luka batin? Bagaimana tidak terjadi kesedihan? Karena apa? Karena di sini benar-benar seakan-akan masalah itu dadakan datang sama kalian dan menghantam kestabilan kalian sehingga berantakan di sini. Banyak perselisihan ya mungkin. Khususnya di 3 hari ke depan ini waspada untuk sahabat Sagittarius. Bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat bagus, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu. Ini tiba-tiba terhantam masalah. Akhirnya kalian kecewa, akhirnya kalian bersedih. Cuman saya rasa kalian jangan terlalu bersedih, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu luka batin ataupun luka hati, terlalu berlarut-larut, terlalu berlama-lama. Jangan. Karena apa? Karena di sini kalian juga jangan khawatir di sini, sahabat. Karena masih ada 2 cup yang masih berdiri. Artinya apa? Artinya masalah kestabilan, masalah keberuntungan tentang hal asmara ini masih mendampingi kalian. Nah, tinggal kalian sendiri mau tidak segera bangkit di sini. Ya, gitu loh. Mau tidak segera memperbaiki. Kan seperti itu. Nah, ketika kalian lama berlarut-larut merasakan kekecewaan, bahkan drop, bahkan bersedih yang lama, ya nanti kalian akan merasakan ya tetap terpuruk kalian di sini. Tetap adanya luka hati. Kan tidak perlu suatu masalah itu terlalu berlarut-larut kita pikirkan ya. Jangan, lebih baik kita bangkit, kita berusaha untuk menyelesaikan. Karena sekali lagi kalian masih terbantukan unsur keberuntungan karena masih ada 2 cup yang berdiri, artinya masih diberi beberapa kesempatan lah untuk bisa memperbaiki. Jadi tidak ada kata terlambat di sini. Jadi masih menemukan unsur kebahagiaan kembali. Kenapa saya mengatakan kok sahabat Sagittarius ini adanya suatu masalah, adanya kekecewaan? Karena jelas kartu konfirm kalian muncul petunjuk Pack of Pentacles di sini. Artinya apa? Artinya di sini ya bersama. Ini menggambarkan apa? Bahwa kalian energinya itu kebanyakan besar yang masuk di sini, energi kalian itu mengatakan bahwa sahabat Sagittarius itu terkadang sering adanya suatu pemikiran, terkadang sering adanya suatu lamunan, suatu angan-angan ya, agar bagaimana bisa baikan lagi ketika ada masalah, mungkin bagaimana caranya untuk lebih mengembangkan tentang kestabilan, lebih baik lagi, lebih harmonis lagi, lebih saling menyayangi, lebih saling pengertian lagi. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini, itu yang sedang kalian renungkan di sini. Nah, makanya ini menggambarkan bahwa asmara sahabat Sagittarius lagi kurang baik-baik saja di sini. Nah, tetap jangan kecewa ataupun jangan berkecil hati, tapi kalian harus segera bangkit. Karena apa? Tadi saya mengatakan ini masih ada roda-roda keberuntungan asmara buat kalian. Jadi yang mungkin permasalahannya itu berat, mungkin hampir putus, mau pisah, jangan panik di sini. Asalkan ya itu tadi cepat kalian bangkit, cepat cari kesalahan,
ya. Renungkan, pikirkan dan jalankan. Jangan hanya merenung saja, jangan hanya dipikirkan saja, tapi cari solusi. Karena di sini tidak ada kata terlambat kok buat sahabat Sagittarius. Ketika ada masalah masih bisa terselesaikan, ya. Serumit apa sih masalah kalian? Gitu. Masih bisa terselesaikan karena kodenya sudah muncul bagus, masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya kan masih ada penyelesaian meskipun masalah itu berat. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Ini sahabat Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk 4 tongkat. Nah, itu 4 tongkat sama ada bunga-bunga, sama ada 2 orang yang kelihatannya lagi bahagia di situ. Ada laki-laki sama perempuannya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Chariot. Ada seseorang laki-laki, depannya ada singa hitam sama putih. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius ya, tentang pekerjaan ataupun karir. Di sini kelihatannya apa ya? Awalnya bagus di sini. Banyak pencapaian-pencapaian ya, sehingga membuat kalian bahagia. Banyak mungkin apa ya? Target-target yang sudah kalian dapatkan. Mungkin ada juga sebagian yang sudah bisa mewujudkan harapan impian, entah ingin kerja apa sehingga itu bisa tercapai, apalagi keberhasilan kesuksesan, bisa adanya sebuah peningkatan perkembangan sehingga sekali lagi membuat kalian senang, membuat kalian bahagia. Awalnya sih seperti itu. Nah, gitu loh. Ya. Ini melambangkan memang bagus awalnya. Cuman entah kenapa ya di sini dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Ini artinya apa? Di sini artinya menggambarkan bahwa kalian sudah merasakan apa ya? Mungkin sudah merasakan penurunan gitu loh. Mungkin kalian sudah merasakan sedikit kok tidak ada kestabilan lagi seperti yang dulu. Karena memang kalian terhantam masalah di sini. Nah, di sini kan menggambarkan ketika kalian dihantam masalah sobat, hilangkan rasa bimbang, rasa ragu, ambil salah satu pilihan, ambil salah satu langkah ataupun ambil salah satu jalan di sini. Ini kan tergambarkan singa hitam atau putih. Makanya jangan apa ya, jangan bimbang, ambil saja. Mungkin ketika kalian dihantam masalah, ingin ada suatu perbaikan seperti dulu yang pernah kalian rasakan, ya kalian tinggal ambil, pilih jalan kanan atau jalan kiri, pilih singa putih ataupun pilih singa hitam. Ya, kalian harus berani mengambil keputusan gitu. Nah, ketika kalian apa ya, eh, di ketika kalian masih timbul rasa bimbang, rasa ragu untuk mengambil sebuah keputusan, maka tidak ada kejelasan di sini. Tidak ada kejelasan, tidak ada suatu pencapaian di sini. Nah, maksud saya jangan berpikir kalian nanti berhasil atau tidak ketika mengambil salah satu keputusan. Jangan berpikir itu dulu. Yang penting ambil dulu langkah yang mungkin menurut kalian itu jalan terbaik agar menuju sukses. Nah, ketika itu tidak kalian lakukan tapi kalian nanti takut kalau bisa memilih jalan A ataupun memilih jalan B, nanti pas gagal, nanti pas tidak akan menemui keberhasilan. Jangan begitu. Itu pikirkan belakangan. Yang penting kalian berani dulu di sini untuk mengambil keputusan. Nah, seperti itu ya. Saya yakin ketika kalian berani mengambil keputusan ya dengan niat yang baik, yang positif, disitulah istilahnya itu tindakan kalian, usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil di sini. Nah, seperti itu ya. Karena di sini jelas adanya sebuah masalah kalian. Awalnya bagus, kok tiba-tiba adanya suatu banyak pemikiran. Nah, artinya apa? Artinya banyak pemikiran, banyak kebimbangan ya berarti kalian sudah dihantam masalah dan kalian sudah merasakan bahwa pekerjaan ataupun karir yang selama ini kalian jalankan, kalian merasakan itu sudah tidak stabil lagi. Banyak penurunan, susah target, banyak hambatan, banyak konflik. Intinya di situ ya sobat ya. Oke, kita lanjut dulu di di keuangan ataupun kerezekian. Sagittarius ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk 8 cup. Itu ada 8 cup. Tinggalkan sama seseorang ya. Dikonfirmasi sama kartu kesan, ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Sagittarius ya. Ini keuangan ataupun kerezekian muncul 8 cup. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan enak di sini. Mungkin
mungkin kerjakan lancar, apa yang kalian inginkan itu bisa 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 tercukupi ataupun bisa tercukupkan di sini tentang hal-hal keuangan di sini. Cuman saya menangkap di sini kenapa kok ini ditinggalkan? Karena ini kan rencana yang bagus. Kalian sudah merasakan sebuah hasil gitu loh. Ya karena mungkin kalian sudah merasakan bahwa sekarang kondisi keuangan kalian sedang tidak baik-baik saja di sini. Makanya kalian ingin adanya suatu pencarian solusi, kelihatannya kalian di sini. Kalian berpikir kok keuangan saya yang saya rasakan tidak sebaik dulu. Makanya kalian di sini mempunyai pemikiran ataupun mempunyai solusi, mungkin ingin uh, mencari solusi bisa, mungkin juga ingin mencari sumber baru juga bisa di sini. Kalian sudah punya pemikiran seperti itu. Sekali lagi, kalian sudah mempunyai pemikiran untuk mencari solusi ataupun kalian sudah mempunyai niat untuk mungkin mencari sumber yang baru lagi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar bisa adanya suatu perkembangan, adanya suatu peningkatan lagi, adanya suatu kestabilan lagi. Dan itu dikonfirmasi sama kartu desan. Kalian menginginkan ini sebetulnya. Menginginkan adanya suatu perkembangan, menginginkan ada suatu perubahan, ataupun menginginkan adanya suatu kestabilan dan kelancaran lagi. Makanya di sini tergambarkan kalian sedang mencari solusi ataupun kalian sedang ingin mencari sumber baru. Ya karena jelas tujuan kalian di sini di kartu desan. Apakah ini akan bisa kalian dapatkan tentang kestabilan lagi, tentang perkembangan lagi, tentang keuangan, ada kelancaran lagi di sini. Saya rasa bisa di sini. Karena kartu desan ini melambangkan apa? Keceriaan. Bisa saja asalkan satu ya, tetap kalian harus mau bangkit, harus mau berusaha. Nah, gitu loh. Karena di sini melambangkan bagus, artinya akan ada pencapaian di sini. Bisa dikatakan habislah gelap terbitlah terang nantinya. Ini kan situasi yang ceria di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung kalian di sini. Jangan jangan mudah menyerah. Ya, jangan pantang menyerah, jangan pantang kendor lah. Tetap semangat gitu loh. Cari solusi, cari sumber baru. Istilahnya kan ada usaha gitu loh. Jadi ketika kita terhantam masalah, kita tidak malas-malasan, kita tidak diam, itu akan bagus. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Ya, situasi, kondisi yang kalian rasakan saat ini ataupun yang sedang terjadi saat ini ya. Ini kelihatannya untuk asmara sih banyak dari sahabat Sagittarius ini ya tidak semua sih, cuman komunitas terbesar ini merasa asmaranya terhantam masalah di sini kelihatannya. Secara penerawangan saya tadi menangkap seperti itu. Jadi komunitas terkecil saja yang mungkin masih stabil ya. Artinya stabil itu ya mungkin tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan. Itu artinya stabil. Meskipun tidak ada perkembangan. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi ini kelihatannya komunitas terbesar akan dihantam masalah dan mungkin belum adanya suatu kestabilan. Mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat terhantam masalah, bisa saja di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, antara Rabu ini belum bisa terselesaikan. Itu komunitas terbesar. Nah, tinggal kalian sendiri yang meresionetkan sobat. Apakah kalian termasuk komunitas terbesar ataupun terkecil? Nah, sering saya mengatakan kan ini contoh. Ketika mungkin kalian bingung apa itu komunitas besar, komunitas kecil. Contoh, bisa saja di sini ada 100 orang yang mempunyai zodiak Sagittarius. Ini contoh. Nah, yang 85 orang ini itu kan komunitas terbesar. Itu akan merasa merasa dirugikan di sini. Artinya apa? Ketika terhantam masalah, istilahnya kurang bisa untuk menyetabilkan kembali. Mungkin karena masih ada suatu masalah-masalah yang harus diselesaikan, yang harus dipikirkan. Nah, yang komunitas terkecil itu ya sisanya sobat gitu loh. Sisanya dari 85 orang itu. Akan seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, itulah yang saya katakan tadi masih ada suatu kestabilan. Meskipun tidak ada perkembangan, minim
adanya suatu kestabilan dan minim tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan. Beda sama yang komunitas terbesar. Kalian terhantam masalah, kalian merasakan kekecewaan. Bisa saja ini mungkin dulu ataupun kemarin sempat baik, bisa saja di hari ke depan entah Senin, entah Selasa, antara Rabu kalian ada suatu kekecewaan di sini. Artinya apa? Ya ada suatu konflik yang menghantam kalian. Nah, seperti itu sobat ya. Ya, tapi tetap apapun itu ya, meskipun kalian masuk komunitas terbesar, kalian masih didukung kok sama roda-roda keberuntungan seperti yang saya katakan tadi. Ini kan masih ada dua cup yang berdiri, artinya masih diberi jalan kalian asalkan mau asalkan mau bertindak di sini. Mau memperjuangkan lagi. Nah, seperti itu sobat ya. Oke, lanjut. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, ini kelihatannya 50-50 ya. Ada sahabat Sagittarius ini yang diuntungkan yang 50%, yang 50% lagi kelihatannya energi stuck, masih adanya suatu kebimbangan mungkin, masih adanya suatu keraguan mungkin untuk mengambil suatu keputusan, akhirnya tidak ada kejelasan gitu. Akhirnya yaitu menjadikan pekerjaan kalian atau karir ini menjadi stuck, bahkan ada suatu keterpurukan, ada suatu penurunan karena tidak ada kejelasan di situ, tidak ada perubahan karena mungkin tidak kalian perjuangkan di sini. Meskipun itu sudah kalian perjuangkan, mungkin ini kalian perjuangkan secara logika, sedangkan ini kalian tertembak, gitu loh. Sedangkan masalah yang hadir itu di luar logika di sini, sobat. Harus ada suatu pembukaan aura lagi, maka di situ akan bagus. Itu yang 50%. Makanya saya tadi mengatakan ini yang 50% ini kurang bagus karena kalian ada suatu tembakan. Nah, yang 50% lagi ini akan diuntungkan. Ya mungkin sudah pernah di netral, ya. Mungkin pernah kalian netralkan sendiri, entah secara doa-doa ataupun mungkin pernah minta bantuan sama orang lain ataupun sama saya di sini. Karena saya menangkap tadi ada suatu seperti ada suatu tambahan energi, tambahan suatu energi positif sehingga akan membuat stabil lagi seperti yang dulu. Nah, ini bisa dikatakan seperti itu. Entah Senin, entah Selasa, antara Rabu, ketika kalian adanya suatu kestabilan ulang, bahkan adanya suatu kejutan, ya termasuk kalian masuk 50% yang baik. Ketika kalian di 3 hari yang sudah saya sebutkan semakin terpuruk, masih sulit bangkit, masih sulit adanya suatu perkembangan di seputar pekerjaan ataupun karir, berarti kalian masuk 50% yang kurang diuntungkan. Artinya ada suatu penutupan di situ. Ada tembakan black magic membuat aura kalian tertutup. Nah, kan sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik sobat, ini netralkan, segera netralkan sebelum merambat kemana-mana. Gitu loh. Karena banyak juga ini yang mengalami suatu masalah di asmara karena sudah berimbas di asmara, ini juga ikut kacau asmaranya. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50. Jadi situasi dan kondisi yang kalian sedang rasakan saat ini memang masalah pekerjaan saya menangkap ada yang diuntungkan, nantinya ada yang dirugikan di sini. Seperti itu ya. Kurang ada suatu perkembangan. Ya, meskipun demikian sering saya juga mengatakan semoga yang 50% intinya yang baik-baik lah, semoga tetap mengena sama kalian yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Nah, ketika ini ada suatu pembacaan yang buruk ya, saya berharap ini tidak mengena sama kalian, tetapi di luar channel Ruang Batin. Seperti itu sobat ya. Oke, lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian ya. Setelah saya deteksi di sini secara penerawang juga ya di sini. Ini sama ya, ini bisa dikatakan apa ya? Komunitas terbesar ini akan dirugikan. Hampir sama seperti asmara kan. Gitu. Ada kekecewaan di situ. Ya. Ada suatu apa ya? Kesedihan. Ada suatu meninggalkan di situ. Dalam arti meninggalkan itu ya mungkin kalian apa ya? Ingin mencari sumber lagi. Nah, ketika kalian mencari sumber lagi otomatis kan mulai dari nol. Nah, kan seperti itu. Makanya saya mengatakan ada kekecewaan, ada meninggalkan rencana yang dulu. Seperti itu. Nah, itu yang komunitas terbesar ya. Dan komunitas terkecil kalian diuntungkan. Tetap ya, masalah contoh tetap ya. Misalkan ada 100 zodiak, misalkan ada 100 orang yang mempunyai zodiak Sagittarius ini, yang komunitas terbesar yaitu 85 orang akan dirugikan di sini. Dalam arti masih stuck, masih banyak hambatan, masih banyak kendala ketika ingin ada kestabilan. Nah, sisanya itu kan hanya sedikit. Nah, makanya komunitas terkecil itu yang diuntungkan di sini, akan ada sebuah perubahan. Ya mungkin di sini sudah pernah kalian netral di sini karena tembakan ini black magic, mungkin pernah sudah kalian netral, entah dinetralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya, di sini akan menemukan hantaman rezeki kalian. Nah, sekali lagi tetap kembali sama kalian,
tinggal kalian yang meresionetkan, entah di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ada nggak di situ perubahan gitu, ataukah semakin terpuruk kalian ketika di situ kalian ada sebuah perubahan, bisa saja dihantam rezeki, entah besar entah kecil, nggak tahu dari mana datangnya, itu berarti kalian masuk komunitas terkecil yang diuntungkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kalian adanya keberuntungan itu, mungkin aura kalian sudah terbuka di situ. Nah, ketika di 3 hari ke depan kalian merasa dirugikan, bahkan ada sebuah pengeluaran keuangan kalian semakin menipis, kalian merasakan banyak hambatan, mungkin banyak pengancelan, banyak pembatalan tentang seputar keuangan. Berarti kalian masuk komunitas terbesar dan harus dinetral. Jangan dibiarkan biar tidak merambat kemana-mana, sobat. Karena banyak juga ini yang konsultasi ya, yang mempunyai zodiak Sagittarius ini awalnya tertembak di satu titik. Gitu. Akhirnya yang merambat kemana-mana sampai habis-habisan, sampai apa istilahnya itu pengeluaran secara dirugikan secara materi itu besar di sini. Nah, baru adanya sebuah pembukaan aura. Nah, saya rasa kan jangan sampai kalian tuh habis-habisan dulu. Jangan sampai kalian tuh mengeluarkan ataupun jangan sampai kalian dirugikan secara materi yang lebih besar gara-gara apa tertembak di satu titik tetapi didiamkan. Jangan sampai seperti itu. Makanya segera dinetral ketika kalian sudah menyadari merasakan ini di luar logika ya segera dinetral. Itu aja kuncinya biar bagus langkah ke depannya. Saya rasa sudah bisa dipahami sobat ya. Sekali lagi untuk masalah keuangan ataupun kerezekian, insya Allah di 3 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, ini komunitas terkecil loh ya yang diuntungkan. Komunitas terbesar energinya masih stuck, masih ada suatu ketertutupan dari tembakan black magic dari pihak ketiga. Seperti itu ya. Jadi apapun itu tinggal kalian sendiri yang meresionetkan seperti yang sudah saya jelaskan. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius ya. Nah, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak, karena ini kan energinya luas mengacak, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan. Ini kalian sudah merasakan bahwa itu sudah di luar logika, ya jangan dibiarkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ketika kalian biarkan, kalian akan terpuruk. Kalian akan habis-habisan, bahkan dirugikan besar. Entah itu secara materi, secara asmara, dan lain-lainnya itu akan berimbas semua kacau nanti. Nah, saya rasa kalian tidak mau seperti itu ya segera dinetral gitu loh. Entah kalian netralkan sendiri, entah minta bantuan sama orang lain, terserah. Yang penting aura kalian terbuka dulu sobat. Ini kan saran biar bagus gitu loh. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara untuk mengatasi ini kan masalah di luar logika. Tak kasat mata ya mudah. Satu, kuatkan ya, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Ini langkah satu. Langkah dua, ya cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresahan itu akan lancar masuk sobat. Karena akan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada sebuah doa, ada sebuah ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik, pasti akan berubah yang kita inginkan. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri agar menjadi lebih baik. Nah, di situ letak kunci suksesnya ya untuk sahabat Sagittarius. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Sagittarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.